Menjadi sorotan, disukai, dan diistimewakan adalah hal yang sangat menyenangkan ketika menjadi seorang artis. Namun, untuk selalu bisa menyenangkan banyak orang dimanapun, kapanpun, ketika menjalani tugas sebagai seorang artis, seringkali bertentangan dengan normalnya banyak orang yang bisa lebih leluasa mengekspresikan perasaan hati. Konsekuensi seorang artis menghibur bukan tuntutan, tapi mutlak adanya menjadi tanggung jawab. Saya Birgi Putri dan Ferry Cowboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kecerdasannya yang mampu membedah dan memberi solusi akan setiap permasalahan. Kali ini akan membahas tema tentang pertengkaran para artis. Hanya di sudut pandang Ferry Cowboy. Berita tentang artis sudah pasti banyak ditunggu para penonton, terutama fans dari masing-masing artis tersebut. Baik dari karya sampai kehidupan pribadi, menjadi hal yang menarik dan jadi contoh siapapun yang memperhatikannya. Namun, eksistensi seorang artis seringkali disalahgunakan dan disalahartikan, yaitu salah satunya dengan sengaja menunjukkan konflik atau pertengkaran antar sesama artis atau pertengkaran artis dengan orang di sekitarnya kepada publik melalui media sosial, acara TV, ataupun berita gosip artis. Contohnya yang baru-baru ini, Bunga Zainal dengan Ria Ricis yang saling sindir di media sosial karena Bunga Zainal yang tersinggung dengan Ria Ricis yang dianggap sombong akibat tidak bertegur sapa atau tidak membalas senyum Bunga Zainal di sebuah acara, sedangkan tamu artis yang lain ramah tamah gitu. Kemudian Bunda Korla yang saling sindir menyindir, berseteru lah gitu di media sosial dengan Nikita Mirzani, terus juga Bunda Korla dengan Deddy Corbuzier yang menyindir karena viralnya Bunda Korla gitu. Banyak ya? Ya banyak. Terus juga Nikita Mirzani yang berseteru dengan banyak ya. Ada Denis Charista yang juga berseteru dengan beberapa artis gitu. Terus Mpok Alfa yang menceritakan permasalahan hidupnya di salah satu stasiun TV karena ditipu oleh sahabatnya sendiri. Dan ya ini adalah salah satu beberapa contoh aja gitu yang kita lihat dan dengar. Ya, pokoknya ada aja gitu berita pertengkaran antar artis. Banyak. Cerita-cerita pertengkaran artis ini ada yang fakta, ada yang rekayasa juga gitu. Yang dijadikan alat untuk lebih dikenal dan pastinya menjadi tontonan banyak orang, memberikan penilaian miring terhadap profesi artis itu sendiri dan pada akhirnya dicontoh generasi kita berikutnya gitu. Menurut sudut pandang Ferry Cowboy, dari banyaknya pertengkaran antar artis yang benar maupun tidak dan akhirnya menjadi suguhan yang ditonton banyak orang, apa dampak terbesar yang diterima oleh para penonton? Nggak artisnya aja berantem, nggak ada malu, diberitakan sana sini, saling cindir, kadang saling ejek, kadang ngomong sembarangan, bicara tanpa filter, bahkan caci maki, bahkan kadang merendahkan. Ya mau tak mau nanti jadi
jadi hal yang dicontoh, jadi hal yang diikuti. Apalagi kalau yang ngefansnya berat kan, fanatik. Kadang-kadang tidak pakai akal sehat lagi. Pokoknya gue suka artis itu. Mau dia jelek, mau dia gimana. Ya itulah yang tanpa sadar, itulah yang yang diperlihatkan, yang dicontohkan, yang diturunkan oleh para artis kepada banyak penonton, kepada fansnya, yang mau tidak mau nanti antar fans bermusuhan. Jadi sudah keluar dari yang seharusnya. Kalau seharusnya kan yang namanya artis itu ya mencontohkan hal-hal baik, terutama mencontohkan talentanya. Mencontohkan bagusnya dia bernyanyi, bagusnya dia main film, bagusnya dia main sinetron. Harusnya itu yang diperlihatkan. Setelah itu ya attitude, bagaimana cara berucap, bagaimana cara bertingkah laku. Jadi memberikan hal-hal positif buat yang nonton, buat fansnya. Nah kalau bertengkar begitu ya mau tak mau nanti jadi contoh buat generasi baru. Karena tolak ukurnya adalah ya artis aja begitu, udah nggak ada malu, apalagi kita orang biasa. Bahkan banyak yang ingin bertengkar pada akhirnya biar terkenal. Ya kan, menurutku tidak semua pertengkaran itu benar-benar bertengkar. Adalah sebagian untuk menaikkan pamor, naikin rating. Yang sudah keluar dari yang seharusnya adalah keterkenalan seseorang itu saat ini bukan lagi karena talentanya, bukan lagi karena keahliannya, bukan karena kerennya doang, bukan karena, tapi jadi terkenal karena banyak ribut. Ya sebenarnya nggak sekarang aja, dari dulu juga ada seperti itu kan. Cuma Ya kalau jadi dulu, tolak ukur utama gitu, nggak lagi. Kalau dulu kayak bumbu-bumbu aja. ya kalau dulu, kalaupun ada, sebisa mungkin disembunyikan. Kalau sekarang dipertontonkan, diperlihatkan, bahkan jadi konten, jadi menu buat cari duit. Jadi artis itu kan pelaku seni, harusnya kan terkenal karena seninya. Orang yang terkenal karena seni ya disebut artis. Nah sekarang ini jadi terkenal ya karena kontroversinya, karena ucapannya, karena perilakunya, karena ya setahu gue ya udah nggak ada malu. Ya bukti udah nggak ada malu ya dipertontonkan keributan itu. Yang menyiarkan pula malah senang kalau ada keributan-keributan. Jadi cocok lah. Para artisnya sudah tidak ada malu untuk ribut. Yang menyiarkan pun dicari-cari keributan itu. Biar banyak ditonton. Kalau dulu artis tuh ditonton karena pintar nyanyinya, karena bagus nyanyinya.
Bahkan tidak tahu Nggak permasalahannya tahu apa. masalah pribadinya mah kalau zaman dulu. Taunya Dia senang, pintar keren, nyanyi, iya. keren, penampilannya keren. Kalau sekarang tuh lebih banyak tampil karena keributan gitu. Bukan lebih banyak tampil karena keahlian. Hmm. Keributan tuh saat ini nih salah satu cara untuk cari duit ternyata. Jadi ada keahlian baru untuk menjadi seorang artis, yaitu dengan cara ribut. Hmm. Kalau dulu kan kalau kita mau jadi artis tuh, oh gua harus pintar nyanyi. Kalaupun ada ribut, pasti ngilang. Misalkan berita ada ribut nih, pasti hilang gitu. Ya ditutupin kalau Iya, dulu. kayaknya hilang dulu dari peredaran. Pokoknya gini, iya kalau soal pribadi itu dulu ditutupi, apalagi yang bikin malu ya. Mm-mm. Sebisa mungkin jangan sampai ada yang tahu. Kalau sekarang tuh Apa yang bikin malu? ya itulah yang dipertunjukkan biar ngetop. Ya intinya karena nggak ada malu lagi, nggak ada. Nah yang lebih hebatnya lagi yang ribut tuh yang senior-senior, yang baru mau muncul tuh malah enggak gitu. Misalkan yang menang dalam kompetisi nyanyi, yang menang dalam audisi sebagai bintang film. Pokoknya kalau generasi yang muncul-muncul sekarang ini di dunia seni, di dunia entertain, malah nggak ribut. Yang ribut tuh rata-rata senior sekarang. Dibikin aja pokoknya apa. Yang penting akhirnya pamor naik lagi. Nah yang kadang banyak orang tidak tahu, keributan tuh diatur gitu. Nah para fans ini udah kadung saling bermusuhan. Ya gue nggak mau sebutin satu-satu siapa yang ribut karena banyak banget. Ini yang baru-baru aja. Ya percuma juga disebut. Tapi intinya siapapun yang ribut, apalagi kategorinya artis, ya karena nggak punya rasa malu. Seharusnya ya, sebedi apapun persoalan pribadi, secapek apapun diri pribadi, sepusing apapun pribadi, ya jangan sampai ada orang yang tahu sih. Karena kan tugasnya artis itu menghibur, dan hiburlah dengan keahlian. Yang lebih heran lagi banyak pula yang nonton keributan tuh. Bahkan jadi ini apa namanya tuh jadi menu untuk percakapan. Ya. Jadi menu untuk obrolan. ada sakit hati dikit nulis status. Ada sakit hati dikit nulis di sosmed. Bikin video, bikin vlog lah apalah. Dengan cara mengklarifikasi. Menyindir dulu, habis itu lihat kondisi. Kalau kondisinya tidak menguntungkan bagi yang menyindir, bikin klarifikasi. Ya. Tapi kalau menguntungkan, biasanya diterusin. Kebodohan yang paling bodoh itu ada satu. Aku sih masa bodoh ya dengan persoalan seperti itu. Tapi disiarin. Nggak masa bodoh itu namanya. Kalau masa bodoh mah nggak bersuara. Aku mah cuek aja. Ngapain sih ngadepin yang begitu? Ya orang sombong emang begitu, tapi nulis di status. Pokoknya sindir menyindir tuh jadi menu sehari-hari deh, jadi kebanggaan kayak. Nah, yang
apa ya, yang efek buruknya adalah kadang-kadang yang ribut udah damai, fansnya ini masihlah berantem. Gitu. Nggak tahu malu, nggak ada malu lagi gitu. Nggak ada malu lagi lah intinya. Jadi lebih banyak mempertontonkan masalah pribadi daripada mempertontonkan keahlian. Mempertontonkan masalah pribadi yang bertengkar, mempertontonkan punya apa, mempertontonkan dari mana, mempertontonkan beli apa. Jadi kalau nggak bikin drama, nggak seru gitu. Nggak, kurang asik gitu. Iya. Entah itu di status, entah itu di konten, entah itu di sebuah program, pokoknya harus ada keributan-keributan tuh. Nah, senang pula yang nonton. Kalau ada yang ribut langsung. Nah, artis A ribut nih dengan artis B, saling sindir. Fansnya saling sindir pula. Iya, otomatis. Iya. Dan itu masing-masing bikin channel untuk ribut.